Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas belajar analisa saham fundamental bagian pertama. Yang mana analisa fundamental adalah suatu teknik analisa yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Jadi analisis ini adalah analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan kekuatan mendasar dari suatu perusahaan. Ada beberapa macam analisa di pasar saham yang mungkin teman-teman sudah mengenalnya terlebih dahulu, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Ada juga analisa-analisa lain yang sudah dikenal juga seperti bandarmologi dan lain-lain. Tetapi, cara analisa yang paling populer di saham hanya ada dua, yaitu fundamental dan teknikal. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang analisa fundamental dan akan kita pelajari secara serius bagaimana cara menggunakan analisa fundamental dengan baik. Pertanyaan yang pertama biasanya sering muncul, yaitu mengapa sih kita menggunakan analisa fundamental? Mindset penting untuk seorang investor saham adalah dengan kita membeli saham berarti kita juga membeli bisnisnya. Maksudnya adalah kalau kita membeli saham Mayora atau kita membeli saham Sido Muncul atau saham yang lain, maka ketika kita membeli saham tersebut artinya kita ikut memiliki perusahaan Mayora tersebut atau Sido Muncul tersebut. Walaupun jumlah saham yang kita beli hanya 10 lot saja atau 50 lot saja. Bahkan, 1 lot pun akan tetap dianggap sebagai pemilik perusahaan tersebut. Karena teman-teman mempunyai saham di sana. Jadi, membeli saham itu ibaratnya seperti kita ikut membeli bisnisnya. Misalnya di dalam keseharian, teman-teman ingin membuka usaha atau ingin join bersama teman-teman yang lain untuk investasi di kafe yang ada di lingkungan tempat tinggal teman-teman. Nah, pastikan teman-teman sebelumnya akan selektif, pengen tahu bagaimana kondisi kafe itu, prospeknya juga kayak apa, marketnya juga bagaimana, lalu potensi pendapatannya juga seperti apa. Itu semua pasti akan dipelajari. Nah, hal seperti itulah yang justru diperlukan juga untuk diterapkan ketika kita membeli saham di pasar modal. Jadi, pembeli ikut membeli bisnis. Nah, untuk bisa tahu bahwa bisnis tersebut bagus, cocok, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka teman-teman bisa menggunakan analisa fundamental. Analisa fundamental juga bisa diartikan sebagai analisa menyeluruh mengenai kondisi, detail, dan prospek sebuah bisnis atau sebuah usaha. Karena analisanya menyeluruh
Jadi, fundamental itu tidak sesederhana kalau kita menghitung rasio. Misalnya, saham A, PER-nya rasionya sekian, lalu PBV-nya segini, ROE-nya juga segini. Rasio-rasio tersebut itu adalah semua bagian dari analisa fundamental. Tapi sebenarnya analisa fundamental itu lebih luas, yaitu mencakup kinerja, pertumbuhan bisnis, prospek bisnisnya, manajemen bisnisnya, data keuangannya, dan sebagainya. Makanya banyak orang yang merasa malas belajar analisa fundamental. Kenapa? Karena ribet dan juga banyak yang harus dipelajari. Akhirnya banyak orang yang memilih untuk belajar cara membaca chart aja atau teknikalnya aja, lalu mereka langsung investasi. Tapi di balik itu semua, kembali lagi ke mindsetnya. Mindsetnya bahwa kalau kita beli saham, berarti kita membeli bisnisnya, dan kita menjadi seorang investor, yang berarti bahwa kita sebagai pemilik bisnis tersebut. Oleh karena itu, kita perlu belajar fundamental. Di video ini akan dicoba untuk memandu teman-teman secara step by step bagi pemula untuk belajar analisa fundamental. Kenapa harus menggunakan analisa fundamental? Kenapa nggak menggunakan analisa teknikal aja ya? Misalnya, atau menggunakan pendekatan bandarmologi yang sering kita bahas atau kita dengar yang selalu disampaikan oleh pengajar-pengajar saham lainnya. Pentingnya menggunakan analisa fundamental untuk yang bertujuan investasi saham adalah yang pertama, agar kita tahu kualitas bisnis atau saham yang akan dibeli. Misalnya, kita mau beli saham BMRI atau Bank Mandiri. Nah, untuk bisa tahu kualitasnya Bank Mandiri, maka kita harus tahu kinerjanya bagaimana, pertumbuhannya juga bagaimana, lalu manajemennya juga seperti apa, dan prospeknya juga bagaimana. Itu semua bisa kita temukan atau kita ketahui kalau kita melakukan atau menggunakan analisa fundamental. Jadi, biar kita tahu saham itu atau bisnis tersebut bagus atau tidak yang nantinya akan kita beli. Yang kedua, agar kita lebih yakin dan lebih mantap lagi dalam berinvestasi, sehingga tidak ada keraguan. Banyak orang yang langsung terjun beli saham, tetapi mereka nggak ngerti saham yang dibeli itu seperti apa, nggak paham bisnisnya itu apa, produknya juga apa, nggak tahu bagaimana perusahaan tersebut dapat menggunakan uangnya atau bisa menghasilkan keuntungannya, nggak tahu berapa banyak modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Makanya, karena tidak tahu apa yang dibeli, jadi banyak orang yang gampang goyah atau bingung ketika harga sahamnya turun. Mereka langsung panik. Atau pas market crash misalnya, mereka langsung kebingungan. Jadi, karena nggak tahu produk yang dibeli seperti apa, mereka jadi mudah panik. Contohnya, teman-teman tahu kan emas? Emas adalah benda yang berharga. Tetapi, orang-orang di sekeliling kalian, misalkan, menganggap bahwa barang itu nggak berguna. Dan
kalau teman-teman juga nggak tahu kalau emas itu berharga, maka teman-teman akan mudah dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar tadi. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa yang teman-teman punya itu emas adalah barang yang berharga, walaupun orang-orang bilang itu nggak berguna, nggak berharga, tapi teman-teman tahu kalau emas itu berharga, pasti teman-teman akan merasa tenang. Begitu juga dalam saham. Seperti yang terjadi di tahun 2020 kemarin, banyak terjadi crash. Nah, karena banyak yang nggak ngerti value saham yang dibeli, akhirnya mereka panik. Akhirnya ikut-ikutan grup-grup, dan akhirnya mereka rugi bareng-bareng. Padahal, kalau mereka mengerti, maka akan lebih kuat sebagai investor. Mau harganya turun, marketnya hancur kek, mau terjadi PSBB atau lockdown, apapun yang menyebabkan market jatuh, mereka pasti akan bisa paham dengan saham yang dibelinya. Oleh karena itu, salah satu fungsi fundamental adalah untuk lebih meyakinkan dan lebih mantap dalam membeli saham yang kita pilih. Lalu alasan menggunakan analisa fundamental adalah agar tahu nilai dan kualitas suatu saham. Dan tentunya analisa fundamental itu bukan untuk tujuan idealis. Cuma punya berapa puluh atau ratus lot aja kita seolah-olah menjadi pemilik perusahaan tersebut. Tetapi tujuan akhirnya adalah membeli saham yang bagus dan kita paham, lalu kita hold sampai berapa lama dan supaya memperoleh keuntungan yang besar atau maksimal. Itulah pentingnya melakukan atau menggunakan analisa fundamental. Demikian pembahasan mengenai belajar analisa saham fundamental bagian pertama di video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang saham dan bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Di video selanjutnya akan kita bahas belajar analisa saham fundamental bagian kedua. Bila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, dan bila tidak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.